Saudara yang kekasih, marilah kita berdoa. Bapa yang baik yang bertahta dalam kerajaan surga, kami bersyukur atas kebesaran Tuhan di dalam kehidupan kami, di mana Tuhan selalu menyertai, melindungi, dan juga membimbing hidup kami ke jalan yang benar. Pada saat ini kami mendengar firman Tuhan, biarlah Tuhan mencurahkan roh kepada kami, supaya kami dapat melaksanakan dan dapat melakukan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau Tuhan, terimalah doa kami dalam Kristus Yesus. Amin. Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, pada saat ini kita mau mendengar firman Tuhan yang tertulis di dalam Amsal 19 ayat 21, dikatakan demikian: banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus, kitab ini ditulis oleh Amsal Sulaiman sendiri, dan tujuan daripada kitab ini adalah untuk memberikan kecerdasan kepada orang muda supaya dapat berpengalaman dan berpengetahuan serta kebijaksanaan kepada orang muda. Dan juga ayat ini mengajarkan kita untuk mengandalkan Tuhan dan juga mempercayai rencananya yang lebih tinggi daripada rencana kita sendiri. Meskipun kita mungkin mengalami kegagalan atau hambatan dalam mencapai tujuan kita, tetapi kita harus mengakui bahwa Tuhan memiliki rencana yang lebih baik, dan Dia akan memastikan bahwa rencananya terlaksana di dalam kehidupan kita. Dan nats ini untuk mengajarkan kita bagaimana kita perlu berserah diri kepada Tuhan dengan mengikuti kehendaknya dalam hidup kita. Saudara-saudara yang kekasih, meskipun manusia memiliki kebebasan untuk memilih keputusan dan rencana Tuhan, setiap memiliki pengaruh dan kuasa yang lebih besar dalam menentukan jalan hidup kita. Dan juga apa yang harus kita lakukan supaya kita hidup dalam keputusan Tuhan. Di sini dikatakan ungkapan ini, kita bisa belajar beberapa hal. Pertama, kita harus menyadari bahwa meskipun kita memiliki rencana dan juga tujuan dalam hidup kita ini, tetapi kita tidak memiliki kendali penuh atas apa yang terjadi. Kita harus terbuka untuk kemungkinan bahwa rencana kita mungkin tidak selalu berjalan sesuai dengan yang kita harapkan. Tetapi yang dikatakan di sini, ungkapan ini mengajarkan kita untuk menghormati dan menerima keputusan Tuhan. Kadang-kadang kita dan juga keputusan Tuhan mungkin berbeda dengan apa yang kita inginkan atau kita rencanakan. Namun dengan menerima keputusannya dengan tulus, kita bisa belajar untuk percaya bahwa Dia memiliki rencana yang lebih baik untuk diri kita. Dan juga di sini dikatakan yang kedua, ungkapan ini mengajarkan kita tentang kerendahan hati. Meskipun kita memiliki banyak rencana, kita harus ingat bahwa keputusan akhir ada di tangan Tuhan. Dan juga ini mengingatkan kita untuk tidak terlalu sombong atau terlalu terikat pada rencana kita sendiri, tetapi lebih siap untuk beradaptasi dengan apa yang Tuhan kehendaki di dalam diri kita ini. Dan juga yang ketiga, ungkapan ini mengajarkan kita tentang kebesaran Tuhan dan juga kekuatannya. Meskipun kita manusia memiliki kelemahan dan juga keterbatasan, tetapi Tuhan memiliki kuasa untuk melaksanakan segala sesuatu sesuai dengan kehendaknya. Ini mengingatkan kita untuk mempercayai dan juga bergantung padanya dalam setiap aspek hidup kita. Jadi untuk ini kita dihimbau
yang pertama supaya bersikap terbuka dan fleksibel. Dan juga ketika rencana atau harapan kita tidak terwujud, kita tidak perlu bersikap terbuka untuk menerima perubahan dan juga mengadaptasi diri dengan situasi yang ada. Ini berarti tidak terlalu kaku pada rencana kita sendiri dan siap untuk menghadapi tantangan yang mungkin akan kita hadapi, bahkan mungkin akan muncul. Dan juga menghargai keputusan Tuhan saat menghadapi kegagalan dan ketidakpastian. Penting untuk mencari hikmah atau pelajaran yang dapat dipetik dari pengalaman tersebut. Saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, menghargai keputusan Tuhan berarti menerima bahwa Dia memiliki rencana yang lebih baik di dalam kehidupan kita. Meskipun mungkin tidak selalu kita mengerti pada saat itu. Dan juga kita diajak supaya berdoa dan mempercayai Tuhan. Dalam menghadapi keputusan atau arah yang tidak jelas, penting untuk berdoa dan mempercayai Tuhan, berbicara dengannya dan juga meminta petunjuk serta kebijaksanaannya akan membantu kita mengarahkan langkah-langkah kita dengan bijak supaya kita terus dibaharui oleh Tuhan. Dan juga yang berikut, mengembangkan kerendahan hati. Untuk menerangkan ungkapan ini, kita perlu terus mengembangkan kerendahan hati. Ini berarti mengakui bahwa kita tidak memiliki yaitu kendali penuh atas hidup kita dan bersedia menerima kehendak Tuhan dengan hati yang rendah dan juga terbuka. Dan yang terakhir, belajar dari pengalaman. Setiap pengalaman dalam hidup kita dapat menjadi pelajaran berharga saat menghadapi situasi di mana rencana kita tidak berjalan sesuai yang kita harapkan. Tetapi kita dapat mengambil waktu untuk merefleksikan dan belajar dari pengalaman tersebut, sehingga kita dapat menjadi lebih bijaksana dan matang dalam menghadapi tantangan di masa depan. Dan juga saudara-saudara yang kekasih, sebagai manusia kita memiliki keterbatasan dan juga kekurangan. Karena itulah kita memerlukan campur tangan Tuhan untuk menyempurnakannya. Tuhan rindu agar segala kesibukan kita tetap mengingat di dalam hidup kita dan juga menyadari campur tangan Tuhan di dalam hidup kita. Melibatkan Tuhan dalam segala hal juga berarti kita bersedia untuk dikoreksi, diperbaiki atas rencana apa yang perlu diubah, keinginan mana yang perlu ditunda, dan hal-hal yang lain yang mungkin belum dapat atau kurang baik menurut Tuhan. Kita boleh berencana segala sesuatu untuk kebaikan kita, namun tetap harus selalu yaitu melibatkan Tuhan melalui hati yang penuh penyerahan diri kepada Tuhan dan tunduk kepada kehendak-Nya, agar kita dapat menyelaraskan segala keputusan kita ambil dan juga maupun yang kita kerjakan dan juga kita rencanakan. Mulailah segala sesuatu dengan bertanya terlebih dahulu kepada Tuhan, maka Ia akan memberi yang terbaik untuk kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang kami dengar, di mana Tuhan mengajak kami supaya kami tidak mengandalkan hati dan pikiran kami, tetapi supaya kami selalu mengandalkan Tuhan di dalam hidup kami. Kalau Tuhan menyertai kami, melindungi kami, menuntun hidup kami, pasti segala yang kami kerjakan akan membuat hasil yang lebih sempurna di dalam kehidupan kami. Dan juga seluruh umat-Mu, berkatilah yang akan memulai pekerjaan pada hari ini, dan juga lindungilah mereka dan berikanlah yang terbaik di dalam hidup mereka supaya mereka selalu taat kepada Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Terimalah doa kami di dalam Kristus Yesus. Amin.